Selamat pagi saudara-saudaraku anggota THSDAM dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam Senyum Pagi THSDAM edisi Sabtu 27 Maret 2021. Hari ini bacaan kita ambil dari Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Akan saya bacakan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah lain dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga karena pewartaan Injil ini, iman kita dikuatkan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir sebelum kita masuk kepada Pekan Suci. Minggu besok kita sudah masuk ke Minggu Paskah, awal dari penderitaan Yesus. Dan penderitaan Yesus diawali dari peristiwa ini, adanya persengkongkolan orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan Yesus. Kenapa Yesus dijatuhkan? Karena menurut mereka Yesus menghalangi rencana mereka. Yesus dijadikan kambing hitam karena akan merubah tatanan sosial di antara mereka. Tatanan sosial yang sudah dibentuk oleh pemuka-pemuka orang-orang Yahudi maupun orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, buyar karena Yesus. Kenapa buyar? Karena Yesus memurnikan, memberi inspirasi kepada banyak orang bagaimana menyembah Allah. Menyembah Allah yang paling penting dalam prinsip Yesus adalah dari hati. Bukan hanya sekedar tatanan lahiriah. Nah, karena ini
Maka saya juga ingin bertanya kepada saudara-saudaraku terkasih, sudahkah Anda mengaku dosa menjelang Paskah ini? Memang hukum gereja mengatakan, atau dalam 5 perintah gereja yang termuat di dalam hukum kanonik, kita mengaku dosa 1 tahun 1 kali. Tapi alangkah baiknya kalau kita selalu mawas diri, selalu melihat apa yang sudah kita lakukan, dan kita sesegera mungkin meminta pengampunan dari Allah. Mari kita memurnikan iman kita seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yesus membuat mukjizat, Yesus melakukan perubahan karena di situ ada iman. Kalau tidak ada iman, Yesus tidak melakukan perbuatan besar, tidak melakukan mukjizat. Biarpun di tempat asalnya Yesus tidak melakukan mukjizat, hanya menyembuhkan orang-orang dengan penyakit dalam tanda petik yang kecil-kecil. Tetapi mukjizat-mukjizat besar dilakukan oleh Yesus di tempat-tempat di mana di situ orang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku terkasih, karena itu saya mengingatkan, mari kita juga memurnikan diri kita menjelang pekan suci ini dengan mengaku dosa. Kebiasaan di masyarakat kita sebenarnya ini tercermin dari apa yang ada di dalam bacaan Injil yang baru kita dengar. Seringkali orang melihat atau mengorbankan orang lain untuk sebuah kepentingan, dengan alasan suatu bangsakah, dengan alasan macam-macam, supaya dengan orang itu dikorbankan, dengan orang itu dibunuh mungkin, dengan orang itu disingkirkan, maka bangsa akan selamat. Benarkah demikian? Belum tentu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Yesus dengan menyingkirkan Yesus, dengan membunuh Yesus di kayu salib, ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka lupa bahwa ada Allah di situ. Dan Allah melihat, membuat sesuatu dari hal yang tidak mereka perkirakan, yaitu bahwa dengan kematian Yesus ternyata di sana ada keselamatan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus ini. Mari kita menghidupi iman kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, dengan mengaku dosa, dengan datang ke gereja, aktif di gereja, mulai dari Minggu Palem ini, dan sampai dengan seterusnya. Tapi terutama dalam pekan suci ini, mari keaktifan kita tingkatkan. Saya kemarin sempat melihat beberapa video yang dibuat oleh ranting-ranting distrik-distrik dalam rangka lomba virtual gerak jurus THS-THM. Bagus sekali, luar biasa sekali. Saya salut pada Anda kalian yang ikut ambil bagian di situ, dan saya yakin semua ranting juga akan melakukan hal yang sama. Hanya saja memang mungkin karena keterbatasan tidak bisa mengirimkan videonya, atau mungkin mohon maaf belum mampu
untuk sampai ke sana. Tapi hal yang terpenting, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa THS-THM yang harus dibarisbawahi adalah dihidupi untuk mendukung gereja, bukan hanya sekedar untuk berlatih silat, bukan hanya sekedar mencari kesaktian, tetapi di situ berlatih, berolahraga, mencari kesehatan jasmani, sekaligus mendekatkan diri dengan Allah melalui bacaan kitab suci, melalui persaudaraan, dan yang lain-lain. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam menggapai apa yang sudah dilakukan oleh Kornas, oleh pengurus pusat, oleh Dewan Pendiri yang memurnikan kembali visi dan misi THS-THM. Selamat memasuki Pekan Suci. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.